Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Segala puja dan puji milik Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memperbaiki seluruh urusan kita dan semoga Allah tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan memudahkan hidayah tersebut untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, karena dengan hal tersebut menjadi sebab Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah membawa keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'd. Hadirin yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, dan bukan hanya nikmat yang banyak, akan tetapi nikmat tersebut adalah nikmat yang telah Allah takar, yang telah Allah ukur sesuai dengan kebaikan dan apa yang pantas serta layak untuk kita semuanya. Karena setiap kita pasti diberikan nikmat yang berbeda. Setiap kita pasti diberikan jumlah nikmat yang berbeda-beda, dan perbedaan nikmat tersebut disesuaikan dengan tingkat kelayakan, tingkat kepantasan nikmat tersebut ada pada diri kita semuanya. Oleh karenanya kita memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang bermacam-macam, nikmat yang terus-menerus, karena miliknya lah seluruh kebaikan yang ada di langit dan ada di bumi. Miliknya lah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan dia berkehendak pada kerajaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan kita harus senantiasa menanamkan pada diri kita bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Allah memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah menahan dari siapapun apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapapun yang Allah berikan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala,
Jika demikian adanya, bahwa Allah lah yang selama ini mengatur kita, Allah lah yang selama ini mengurus kita, Allah lah yang selama ini sangat perhatian kepada kita, maka sudah selayaknya kita pun bertakwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Allah memanggil seluruh manusia, baik yang kecilnya ataupun yang besarnya, baik muslimnya atau kafirnya, semuanya diperintahkan agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah khususkan beberapa panggilan, yaitu kepada orang-orang yang beriman saja, karena hanya orang-orang yang beriman yang akan mampu menjawab seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini adalah sesuatu yang Allah senantiasa perintahkan, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi takwa itu adalah sebuah nilai yang patut dan layak untuk senantiasa kita perjuangkan dalam hidup kita. Dan hendaknya tidak ada pencapaian yang paling tinggi yang menjadi cita-cita kita di dunia ini kecuali adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, itu sejatinya tujuan. Karena demikian banyak sekali ayat yang kita dapatkan bahwa manusia sejatinya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam konteks perintah atau konteks pujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang dia beriman kepada al-ghaib. Dia beriman kepada al-ghaib. Siapa al-ghaib? Atau apa al-ghaib? Yang paling gaib di antara yang gaib adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengannya satupun. Tidak ada yang serupa dengannya satupun. Jadi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai orang-orang yang wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Wattaqu yawma, Allah mengatakan takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap suatu hari, yawman turja'una fihi ila Allah, satu hari di mana kalian pada hari itu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum beliau wafat. Apa wasiatnya? Apa wasiat Al-Quran yang paling terakhir? Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah
yaitu adalah perintah untuk bertakwa. Wattaqu yawma, takutlah kalian dengan suatu hari, yawman turja'una fihi ila Allah, satu hari di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Apakah kita hanya akan kembali? Semua orang akan kembali kepada Allah, baik muslimnya, baik kafirnya, baik mukminnya, baik munafiknya, semua akan kembali kepada Allah. Tapi yang menjadi poinnya adalah dalam keadaan bagaimana kita kembali kepada Allah. Itu artinya keadaan terbaik seorang hamba ketika kembali kepada Allah adalah dalam keadaan bertakwa. Dalam keadaan bertakwa. Allah katakan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Dan setiap jiwa, kita semuanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna atas apa yang telah dikerjakan oleh jiwa tersebut, min khairin aw syarrin, baik itu kebaikan ataupun keburukan, saghiratin am kabiratin, baik itu kecil ataupun besar. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah tabaraka wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun yang melakukan kebaikan ya dengan partikel yang paling kecil, itu dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga orang yang melakukan keburukan ya dengan partikel yang paling kecil, dia akan melihatnya juga. Jadi kita di dalam hidup ini, pencapaian yang paling besar, nilai hidup yang paling besar adalah ketika seseorang sampai kepada ketakwaan. Sebaliknya, seluruh pencapaian di dunia ini yang tidak didasari dengan ketakwaan, maka itu adalah pencapaian yang sia-sia. Pencapaian yang sia-sia. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu ya'malun. Pencapaian yang hanya akan menjadikan pemiliknya itu rugi di hari kiamat. Wa dhalla anhum ma kanu ya'malun. Bahkan dikatakan oleh Allah, dia salah jalan, dia tersesat. Betapa banyak hari ini seorang mengejar sesuatu, namun yang dia kejar bukan ketakwaan. Maka ketahuilah jalan tersebut adalah jalan kesesatan, adalah salah pilih jalan. Karena semua jalan pada hakikatnya akan berakhir pada persidangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan apapun yang akan ditempuh oleh seseorang, hakikatnya akan sampai dan akan bertemu kelak dengan Allah tabaraka wa ta'ala, akan bertemu dengan hisab. Orang yang rajin salat, dia akan bertemu dengan Allah. Sebaliknya orang yang meninggalkan salat akan bertemu dengan Allah. Orang yang mencari harta dengan cara yang halal, dia akan bertemu dengan Allah. Demikian juga orang yang mencari harta dengan cara yang haram akan bertemu dengan Allah. Orang miskin akan bertemu dengan Allah. Orang kaya pun juga akan bertemu dengan Allah.